Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan best partner saya Nurul Hikmawati, program studi Teknik Informatika A, Universitas Teknologi Mataram. Di sini kami akan membuat video tutorial cara merubah hak izin akses file pada Linux Ubuntu. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sistem operasi. Sebelum memulai, kami mohon maaf jika nanti video ini kurang jelas karena kami juga masih proses belajar, jadi kami mohon permaklumannya. Baik, sedikit kami membahas tentang apa itu hak akses file. Hak akses adalah hak yang membolehkan atau tidak membolehkan pengaksesan sebuah direktori maupun file oleh user lain. Untuk melakukan pengubahan hak akses file atau permission file atau isi terhadap sebuah file dan direktori, kita dapat menggunakan perintah chmod. Kita dapat memasang privasi khusus pada direktori maupun file dengan menggunakan hak akses. Nah, untuk membatasi penggunaan suatu file dan direktori, kita harus menentukan hak aksesnya, yaitu apakah orang lain dapat membacanya, menulisnya, atau dapat melakukan pengubahan dan pembacaan. Gambar ini adalah gambar yang menunjukkan struktur pengaturan hak akses. Hak akses itu bisa dibagi menjadi 4 bagian penting, yaitu yang pertama pengenal file, yang kedua hak akses untuk user, yang ketiga hak akses untuk grup, dan yang keempat hak akses untuk other, bisa user dan bisa juga grup. Pada bagian pengenal file ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah D. D ini adalah pengenal yang berarti sebagai direktori. Jadi, apabila kita berada pada direktori kerja kita dan memiliki beberapa atau sebuah direktori, maka setiap direktori akan selalu ditandai dengan D. Yang kedua adalah tanda minus. Tanda minus itu adalah pengenal file yang berarti tanda yang memberitahu pada kita bahwa objek tersebut adalah file biasa. Yang ketiga adalah tanda L, yaitu pengenal file yang berarti objek tersebut berupa hyperlink. Nah, selanjutnya untuk hak akses user, grup, dan other memiliki 3 varian, yaitu R, W, dan X. Untuk R sendiri artinya read atau membaca. Jadi objek tersebut bisa dibaca. Jika objek tidak boleh dibaca, maka akan diberikan tanda minus. Untuk W yang artinya write atau menulis. Jadi, apabila sebuah file atau direktori memiliki hak akses W, maka objek tersebut boleh ditulis atau dilakukan update. Jika objek tersebut tidak boleh ditulis, maka akan diberikan tanda minus. Yang ketiga adalah X. Untuk X artinya execute atau eksekusi. Apabila sebuah file atau direktori memiliki hak akses X, maka objek tersebut dapat dieksekusi.
Jika objek itu tidak dapat dieksekusi, maka akan ditandai dengan minus. Nah, jadi itu sedikit pembahasan mengenai hak akses file. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama adalah install terlebih dahulu Ubuntu di VirtualBox. Di sini kami menginstal Ubuntu yang 32 bit. Oke, di sini kami sudah masuk ke terminal Ubuntunya. Yang pertama kali kita buat adalah kita siapkan dulu usernya. Contoh dari kami adalah ls -l/home. Nah, di sini kami mempunyai satu buah user dengan nama Rosdiana. Sekarang kita coba buat sebuah directory dulu menggunakan perintah mkdir. Kita letakkan di dalam home directory dari Rosdiana. Contoh, kita buat folder dengan nama kelompok. Jadi perintahnya adalah mkdir kelompok. Kemudian kita klik enter. Oke, kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah terbuat atau belum menggunakan perintah ls-l. Oke, di sini sudah terbuat satu directory dengan nama kelompok. Di sini pengenalnya adalah D, berarti dia menandakan bahwa itu adalah directory. Kemudian kita coba membuat sebuah file txt di dalam folder kelompok ini. Kita bisa membuat file txt dengan menggunakan perintah nano. Nano di dalam folder kelompok ini. Jadi perintahnya adalah nano kelompok slash, kemudian kita berikan nama folder tersebut sesuai keinginan saja. Di sini kami memakai nama folder kelompok cerdas .txt. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita akan diarahkan ke editor dari Nano. Kita bisa menulis apa saja di sini. Sebagai contoh dari kami, nama anggota kelompok cerdas 1 Nurul Hikmawati dengan NIM 19TI066. Yang kedua adalah Rosdiana dengan NIM 19TI067. Oke, jika sudah, untuk menyimpannya kita bisa menggunakan cara Ctrl X pada keyboard. Nah, kemudian akan ada pernyataan apakah disimpan atau tidak. Kita tekan Y karena kita ingin menyimpan. Kemudian klik enter. Nah, sekarang kita cek dulu apakah file kelompok cerdas .txt tadi sudah ada di dalam folder kelompok atau belum. Kita menggunakan perintah ls -l kelompok slash. Nah, di sini sudah terbuat file txt-nya, yaitu kelompok cerdas.txt. Nah, sekarang kita coba cek dengan hak akses dan file tersebut. Nah, untuk yang pertama, bagian yang pertama dia berisi min karena dia adalah sebuah file biasa. Kemudian untuk user bisa read, bisa write.
Kemudian untuk grup, dia bisa membaca saja atau read. Kemudian untuk other juga sama, R untuk read saja. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perintah chmod yang digunakan untuk mengelola akses pada file dan direktori. Yang bisa mengelola hak akses pada file atau direktori itu bisa user dan bisa juga admin. Tetapi jika kita sebagai user hanya terbatas pada home directory milik user tersebut. Tetapi jika kita berada atau berposisi menjadi root, maka kita bisa mengubah hak akses dari semua file. Penggunaan perintah chmod ada dua cara, yaitu menggunakan mode dan heksadesimal. Di sini kami menggunakan mode saja. Untuk menggunakan mode, kita bisa menggunakan perintah chmod spasi option spasi mode spasi file name. Nah, option ini adalah pilihan bahwa kita ingin melakukan perubahan hak akses pada siapa. Kita dapat menggunakan pilihan antara lain pilihannya U, G, dan O. Untuk U menunjukkan bahwa kita akan memberikan hak akses pada user, untuk G pada grup, dan untuk O kita berikan hak akses pada other. Untuk mode di sini akan ada dua pilihan, yaitu ada mode plus dan ada mode minus. Untuk penggunaan plus berarti kita akan menambahkan hak akses pada file atau direktori yang akan kita tuju. Nah, untuk minus di sini berarti kita akan menghilangkan hak akses pada file atau direktori. Kemudian di sini ada file name. File name adalah file atau direktori yang dituju atau yang akan diubah hak aksesnya. Oke, kita buat contoh ya. Sebagai contoh, kita akan mengubah hak akses dari file kelompok cerdas.txt ini. Contohnya, kita ingin menambahkan hak untuk write pada grup. Oke, dengan perintah chmod grup, kemudian plus. Karena kita ingin menambahkan, makanya kita menggunakan plus, write kelompok / nama file. Nama file kita adalah kelompok cerdas.txt. Kemudian kita bisa klik enter. Kita langsung cek saja apakah sudah tertambah atau belum dengan perintah ls -l kelompok /. Oke, di sini kita bisa lihat sudah bertambah satu lagi hak aksesnya menjadi write. Ini kita bisa lihat ya di sini. Oke, misalnya kita ingin menambahkan hak akses untuk other berupa write dan execute. Kita bisa menggunakan perintah chmod other plus write execute. Langsung saja kita klik di situ write dan execute pada kelompok cerdas.txt.
Kemudian kita bisa klik enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah ls-l kelompok. Nah, sudah tertambah di sini hak akses untuk other berupa write dan execute. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurangi atau menghilangkan hak akses pada grup atau other? Perintahnya sama saja. Misalnya, kita ingin menghilangkan hak akses pada grup, maka perintahnya adalah chmod group minus karena kita ingin mengurangi, write kelompok / nama file kelompok cerdas .txt. Kemudian kita bisa klik enter. Kita cek ls-l / Oke, di sini sudah hilang atau sudah berkurang. Jadi itu dia tutorial cara merubah hak izin akses file pada Ubuntu. Baik, kami akhiri video ini. Sekali lagi kami mohon maaf jika videonya kurang jelas. Salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.